Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafta Ismi Rahmadini dari kelas MA23CA01 dengan NIM 112311297. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi penganggaran, yaitu anggaran Rumah Sakit Doldam yang saya buat guna mengumpulkan tugas ujian tengah semester. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asia atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan anggaran keuangan pembangunan rumah sakit swasta bernama Rumah Sakit Doldam yang direncanakan akan dibangun di daerah Bekasi dengan luas bangunan 2.400 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai. Untuk gambaran umum proyeknya, Rumah Sakit Doldam dirancang untuk memberikan layanan kesehatan umum dengan fasilitas standar rumah sakit tipe C dan akan memiliki berbagai layanan rawat inap, perawat jalan, dan penunjang medis. Proyek ini dikerjakan dalam berbagai tahapan utama, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, dan pekerjaan konstruksi baja. Anggaran disusun dengan pendekatan RAB atau Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan volume pekerjaan dan harga satuan yang berlaku di lapangan. Kemudian saya akan membacakan rincian anggaran berdasarkan tahapannya. Untuk tahapan awal mencakup kegiatan bulk plank, leveling, air kerja, pembangunan gudang proyek serta direksi kit, pagar proyek, peralatan keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja, dan mobilisasi alat dan bahan. Ini adalah fondasi administratif dan logistik yang sangat penting untuk kelancaran tahapan konstruksi selanjutnya. Ini rinciannya, yaitu ada bulk plank dan leveling di 3.300.000, air kerja di 6 juta, untuk pembuatan gudang proyeknya itu di 45 juta, untuk pagar proyek 10 juta, untuk pagar proyek 10 juta, untuk safety equipment ada di 50 juta, asuransi pekerjaan di 10 juta, dan mobilisasi alat dan bahan di 10 juta. Dengan ini total untuk pekerjaan persiapan ada di 134.300.000 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi terbagi menjadi beberapa sub item, di antaranya yaitu Strauss Pale ini menghabiskan 113.605.200 rupiah. Lalu ada Purtapak Fondasi dengan ukuran 150 dikali 150. Yang pertama ini ada galian tanah di jumlah 6.783.750. Lalu ada urugan tanah di 1.356.750 rupiah. Lalu ada buangan tanah sekitar fondasi itu ada di 603.000. Lalu lantai kerja di 7.537.500 rupiah. Lalu ada pur fondasi di 301.500.000 rupiah. Jadi untuk totalnya itu ada di 317.781.000 rupiah. Kemudian ada untuk bagian masih fondasi, yaitu ada slope. Ini berupa galian tanah 5.775.000 rupiah. Lalu urugan tanah kembali di 513. Lalu buangan tanah lagi di 1.155. Lantai kerja di 10.695. Ada konkret di 356.500. Nah, selanjutnya ada slope yang kedua, itu
Galian tanahnya di 1.019.000, urugan tanah 90.600, buangan tanah 203.000, lantai kerjanya di 1.887.000, untuk konkretnya di 48.320.000 rupiah. Untuk slope ini ada dua macam dengan total 426 juta rupiah, 159.920 rupiah. Kemudian ada pedestal dengan total 64.320 rupiah. Sehingga untuk pekerjaan fondasi ini totalnya ada di 921.866.120 rupiah. Ya. Kemudian ada pekerjaan konstruksi baja. Ini untuk di lantai selanjutnya, lantai 2 maupun lantai 3. Pertama, perkiraannya ada di anggarannya ada di kolom nama barangnya kolom W 400 kali 200. Untuk totalnya ada di 465.696.000 rupiah. Lalu ada balok WF di 646.800.000 rupiah. Dan ada balok HDIM di 55 juta rupiah. Ada balok WF di 648 juta rupiah. Ada plat, ada 4 macam plat di kisaran 34 sampai 58 juta rupiah. Sehingga apabila pekerjaan ini dilakukan untuk lantai 2 dan lantai 3, maka estimasi dari anggaran biayanya ini mencapai kurang lebih 2 miliar. Total estimasi awal dari data yang sudah saya sebutkan tadi, jika dihitung-hitung, total anggaran pembangunan ada di 3,2 hingga 3,5 miliar. Untuk tahapan awal dan struktur utama bangunan, nantinya anggaran akan dilanjutkan dengan pekerjaan arsitektur, mechanical electrical, finishing, pengadaan peralatan medis, dan operasional awal. Maka dari itu, ini masih sangat awal untuk anggaran biayanya karena baru meliputi fondasi, lalu untuk lantai 1, 2, dan 3. Apabila yang saya sebutkan tadi adalah detail-detail dari pembangunannya, selanjutnya saya akan bacakan struktur anggaran secara umum dan estimasinya. Yang pertama ini ada tanah dan legalitas. Untuk keperluan lahan dan proses legalitas seperti IMB dan sertifikasi tanah, kami menganggarkan sebesar 10 miliar. Lalu selanjutnya untuk pembangunan gedung, biaya pembangunan gedung meliputi struktur bagian utama, instalasi listrik, plumbing, serta interior ruangan. Estimasi biaya ini sebesar 50 miliar. Kalau yang tadi 3,2 sampai 3,5 itu hanya untuk fondasinya saja. Kemudian ada infrastruktur pendukung, meliputi pembangunan akses jalan, parkir, taman, dan instalasi jaringan air serta limbah. Ini diestimasikan sekitar 8 miliar rupiah. Kemudian ada peralatan medis, yakni pengadaan alat-alat medis utama seperti MRI, CT scan, ventilator, dan peralatan ruangan operasi menghabiskan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Kemudian ada peralatan non-medis. Untuk furnitur, komputerisasi, administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya, seperti ruang tunggu dan lain-lain, kami menganggarkan 5 miliar. Kemudian untuk anggaran gaji dan pelatihan SDM,
Untuk mengontrak tenaga medis, administrasi, serta biaya pelatihan selama persiapan pembukaan, kami menyiapkan 7 miliar rupiah. Dan ada biaya operasional awal. Estimasi operasional awal adalah 6 bulan di awal. Listrik, air, dan obat-obatan dasar mencapai 5 miliar. Kemudian ada cadangan darurat sebagai antisipasi resiko keterlambatan atau kenaikan harga bahan bangunan. Kami menyediakan cadangan dana darurat sebesar 5% dari total seluruhnya, yaitu 5,5 miliar. Maka dari itu, untuk total fondasi, total finishing, dan lain-lain, serta sampai operasional, itu total estimasi biayanya ada di 115,5 miliar. Proyek Rumah Sakit Doldam ini membutuhkan perencanaan keuangan yang cermat, terutama karena menyangkut pelayanan publik dan kesehatan. Rencana penganggaran ini merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pengendalian biaya, monitoring progres, dan efisiensi penggunaan dana proyek. Sebagai mahasiswa manajemen, mempelajari penyusunan anggaran seperti ini memberikan saya gambaran nyata tentang bagaimana teori penganggaran diterapkan di lapangan. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.